Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sentrifugasi suspensi amilum untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik laboratorium. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lailatul Badriah, Nanda Sabila Firdausita, dan Nurmalita Sari Triwahyuni dari Offering C, Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Pasti ada yang bertanya dalam benak, apa sih sentrifugasi, suspensi, dan amilum itu? Sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran dengan menggunakan mesin sentrifugal atau pemusing. Suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat, atau dengan kata lain, campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Dan amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak dapat larut dalam air. Pada umumnya, ia berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui prinsip kerja sentrifuge dan cara penggunaannya dalam sentrifugasi suspensi amilum. Berikutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu sentrifuge, tabung, gelas beker, pipet tetes, pipet ukur, propipet, neraca elektrik, gelas pengaduk, rak tabung reaksi. Dan bahan yang digunakan yaitu tepung ketan, maizena, sukun, sagu, tepung beras, tepung pisang, dan aquades. Dan selanjutnya adalah langkah kerja. Yang pertama, siapkan tepung ketan, tepung maizena, dan tepung sukun sebagai sampel. Yang kedua, masing-masing sampel dibuat larutan 5% dengan aquades 20 ml dan dimasukkan ke dalam 3 gelas beker lalu aduk hingga homogen. Yang ketiga, sampel tersebut diambil 8 ml dan dimasukkan ke dalam tabung falcon. Yang keempat, tabung falcon kemudian ditimbang dan berat antar tabung dibuat sama berat. Yang kelima, larutan disentrifugasi dengan kecepatan sebesar 3000 rpm, sedangkan waktu diatur selama 5 menit pada panel on or off. Yang keenam, kemudian hasil yang diperoleh diamati dan dicatat. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Di sini kita dapat mengetahui bahwa jumlah endapan yang paling banyak terdapat pada ketan dan jumlah endapan yang paling sedikit terdapat pada beras. Kemudian warna endapan yang paling pekat terdapat pada sukun dan warna endapan yang paling pudar ada pada pisang. Materi selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, prinsip kerja sentrifuge, yaitu partikel yang tersuspensi di dalam suatu wadah akan mengendap ke dasar wadah karena pengaruh gravitasi. Yang kedua, cara penggunaan sentrifuge, yaitu dengan menghubungkan alat dengan arus listrik terlebih dahulu. Setelah itu penutupnya dibuka, lalu masukkan sampel ke dalam keranjang tabung dengan keadaan seimbang antara sisinya dengan jumlah tabung genap. Setelah itu penutupnya diturunkan, kemudian kecepatan dan waktu sentrifugasi diatur pada panel pengatur kecepatan dan pengatur waktu. Materi terakhir yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sentrifuge harus diletakkan dalam posisi yang datar air agar pada saat pemisahan sampel yang berada di dalam alat tidak tumpah. Yang kedua, bersihkan dinding bagian dalam dengan larutan antiseptik setiap minggu atau jika ada tumpahan atau juga jika ada tabung yang pecah. Yang ketiga, gunakan tabung dengan ukuran dan tipe yang sesuai untuk tiap sentrifuge. Yang keempat, beban harus dibuat seimbang sebelum sentrifuge dijalankan. Yang kelima, pastikan bahwa penutup telah menutup dengan baik dan kencang
sebelum sentrifuge dijalankan. Yang keenam, periksa bantalan pada wadah tabung. Jika tidak ada bantalan, maka tabung mudah pecah waktu disentrifuge karena adanya gaya sentrifugal yang kuat menekan tabung kaca ke dasar wadah. Yang ketujuh, pada saat pengoperasian, penutup tidak boleh dibuka. Yang kedelapan, tidak boleh menghentikan secara paksa pada saat proses berlangsung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.